kalau kamu seorang kreator di zaman sekarang, pasti deh ngerasain dilema ini. Mesti jadi pusat perhatian, gitu kan, yang vokal dan nggak ada takutnya? Atau pilih jalan yang lebih adem, jadi semacam pemandu anonim yang fokusnya murni ngasih value? Nah, ini dia, dilema besar yang bakal kita bedah bareng-bareng mari ini. Oke, kita lihat ya, ada dua jalur yang beda banget. Di kiri, ada si karakter utama. Energinya tuh meledak-ledak, kepribadiannya nomor satu, dan ngomongnya belak-belakan. Terus di kanan, ada si pemandu tanpa wajah. Ini kebalikannya, gayanya lebih tenang, fokusnya 100% ke value yang dikasih, dan seringkali, yaitu, tanpa nunjukin muka. Dua strategi yang kelihatannya bertolak belakang, tapi tujuannya sama, nyambung sama audiens. Ini dia gambaran besar obrolan kita. Pertama, kita coba pahami dulu dilema kreator modern itu apa. Terus, kita bedah playbook pertama, energi si karakter utama. Lanjut ke playbook kedua, si pemandu tanpa wajah. Dan terakhir, kita bakal cari tahu apa sih aturan main universal yang berlaku buat keduanya? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Biar kita ngerti dilemanya, kita harus kenalan dulu nih sama audiens yang lagi galau-galaunya soal ini. Kita sebut mereka the anxious achiever, atau si ambisius yang cemas. Jadi, siapa sih mereka ini? Bayangin aja, anak-anak muda yang udah capek banget sama konten online yang isinya cuma pamer dan, ya, berisik. Mereka nggak butuh lagi motivasi kosong, tapi solusi praktis buat masalah di dunia nyata, kayak soal duit atau karir. Nah, yang paling menarik di sini adalah ketakutan terbesar mereka. Takut ketinggalan secara ekonomi dan cemas bakal digantiin sama AI. Inilah yang bikin mereka nyari konten yang beda. Oke, sekarang kita masuk ke playbook yang pertama, energi karakter utama. Dan kalau ngomongin ini, siapa lagi coba contoh paling pas kalau bukan Dr. Tirta? Kutipan ini, wah ini udah ngerangkum semuanya. Dia sendiri yang bilang, akulah MC alias main character. Nggak pakai ragu, nggak pakai minta maaf. Inilah inti brand dia. Dia adalah pusat dari ceritanya sendiri, dan dia mau semua orang tahu itu. Dan strategi ini kelihatan banget dari penampilannya yang gonta-ganti terus. Dari rambut ijo ala Joker, gaya mulet, sampai sekarang gondrong yang lebih profesional, bahkan pas botak aja jadi berita. Setiap perubahan itu adalah sebuah statement. Ini bukan soal gaya-gayaan doang loh, ini cara dia buat terus relevan dan jadi omongan. Tapi strateginya bukan cuma soal penampilan ya. Coba lihat angka ini, lebih dari 8.000. Itu, jumlah orang yang udah dia blokir. Gila kan? Ini nunjukin pendekatannya yang super konfrontatif dan tanpa filter sama sekali. Kalau kamu nggak setuju sama dia, ya udah out. Ini justru makin nguatin posisinya sebagai karakter utama yang nggak takut konflik. Jadi kalau kita rangkum, strategi si karakter utama ini intinya adalah membangun brand di seputar kepribadian yang kuat, belak-belakan, dan nggak takut sama yang namanya konfrontasi. Ini adalah permainan yang butuh volume tinggi, energi super besar, dan risikonya ya bisa bikin capek banget. Oke, udah cukup soal yang berisik-berisik. Sekarang kita putar balik 180 derajat. Kita masuk ke playbook kedua, sebuah cetak biru buat mereka yang suaranya lebih tenang. Jadi apa sih sebenarnya konten tanpa wajah ini? Simpelnya, ini gaya konten di mana value-nya itu disampaikan lewat visual yang estetik, teks yang ngena, atau suara yang menenangkan tanpa perlu ada muka kreatornya. Ini nawarin yang namanya kenyamanan anonimitas, semacam tempat berlindung buat mereka yang udah jenuh sama kultur influencer. Dan jangan kira ini asal-asalan ya, ada rumusnya loh. Coba deh lihat, kontennya itu dipecah jadi 4 pilar. Porsi terbesarnya 40% itu isinya tips praktis atau life hack. Terus 30% buat reality check yang jujur soal hidup. 20% jadi ruang aman yang nenangin, dan 10% sisanya ngajak kita ke balik layar. Terstruktur banget kan? Nah, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Kita bedah ya anatomi kailnya. Pertama, mereka mulai dengan pertanyaan yang kita semua pernah rasain. Contohnya, capek nggak sih pura-pura produktif? Terus visualnya dibuat adem, sinematik gitu. Dan diakhiri dengan kalimat yang bikin lega. Lo nggak sendirian. 3 langkah simpel ini langsung bikin koneksi tanpa perlu nunjukin wajah sama sekali. Oke, kita udah lihat dua dunia yang kayaknya berseberangan banget. Yang satu rame, yang satu kalem. Sekarang, ayo kita coba cari benang merahnya. Abel ini ngerangkum perbedaannya dengan rapi banget. Dari gaya bicara yang konfrontatif lawan yang santai, visual yang heboh lawan yang estetik. Tapi, coba deh kalian fokus ke baris paling bawah. Nah, ini dia kuncinya. Si karakter utama itu menjawab rasa takut diabaikan dengan cara jadi yang paling kencang suaranya. Sementara si pemandu tanpa wajah menjawab rasa takut dihakimi dengan cara nyiptain ruang yang aman.
Dan disinilah letak persamaannya yang keren banget. Mau kamu Dr. Tirta atau channel anonim, ternyata prinsip suksesnya tuh sama aja. Dua-duanya punya identitas yang super jelas, dua-duanya ngerti banget masalah audiensnya, dua-duanya ngasih value yang nggak bisa dibantah, entah itu hiburan atau solusi. Dan yang paling penting, dua-duanya konsisten abis sama gaya yang mereka pilih. Nah, ini dia inti dari semua obrolan kita. Otentisitas itu ternyata bukan soal jadi orang yang paling heboh atau paling kalem. Bukan soal itu. Otentisitas yang sebenarnya adalah soal konsistensi, soal keselarasan antara apa yang kamu omongin dan cara kamu ngomonginnya. Pada akhirnya, mau itu dokter dengan rambut hijau yang selalu jadi berita, atau channel anonim dengan musik lo-fi-nya, brand yang sukses itu adalah brand yang punya identitas kuat banget, sampai-sampai kamu bisa langsung ngenalin, ini pasti dia. Itulah konsistensi, itulah otentisitas. Jadi, setelah kita bedah dua playbook ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Di dunia konten yang luas banget ini, dengan semua pilihan yang ada di depan mata, cerita kamu tuh lagi nunggu buat diceritain. Kamu mau jadi siapa?